Bukan, kalau Pak Agus kan dari PAKT, kalau Pak Toro itu dari Pekop. Nah, kalau Pak Toro karena berhubung beliau juga dokter baru, jadi sejak kalian masuk juga Pak Toro pasti belum kembali lagi dari kuliahnya. Tapi semoga nanti pasti setelah ini kalian akan sering ketemu dengan Pak Toro, kayak gitu. Nah, di semester ini kita ganti mata kuliah. Yang semester kemarin kita belajar statistika ekonomi, semoga hasil dari nilai statistika ekonomi memuaskan. Saya nggak tahu nilai akhirnya itu semuanya di Bu Inaya ya, karena saya masuk hanya di awal dan Bu Inaya itu di akhir. Semoga tidak ada yang mengulang. Harapan saya tidak ada yang mengulang, karena sudah saya perjuangkan nilai kalian di awal itu saya rasa sangat memuaskan sekali. Saya nggak tahu di akhir nilai kalian seperti apa itu. Semoga nilainya sangat bagus semua. Kemudian di semester ini kita mata kuliahnya, kalau bagi saya ini mata kuliah yang tidak terlalu berat banget kayak mata kuliah statistika ekonomi itu enggak. Kalau statistika ekonomi itu kan ngitung banget ya, ngitung kemudian SPSS dan lain sebagainya. Dan kalau di ESDM ini itu mata kuliah yang saya rasa kita teoritis banget dan tidak terlalu berat kalau bagi saya ya, kalau bagi saya tidak terlalu berat karena hitung-hitungannya hanya sedikit, jadi kita hanya butuh ketajaman analisis saja. Nah, di semester ini kalau kalian lihat jadwal kita hanya ada 2 SKS saja dan perkuliahan kita terjadwal di hari Senin jam 11 itu. Nah, karena kita perkuliahan di jam 11, saya rasa tidak ada alasan bagi kalian, misalnya kalian telat bangun lah, kalian tidak bisa mengikuti perkuliahan dan lain sebagainya, itu tidak ada alasan. Nah, harapannya nanti di perkuliahan ini kita bisa saling kerjasama. Kita bisa kerjasama agar semester ini kita berakhir dengan memuaskan, Pak. Karena kalian udah semester 4, ini kenapa ini? Nabila, kenapa, Bu? Suara kipas, Bu. Belum dimatiin mungkin, Bu. Oh, iya kali. Ya. Ini suara kipas. Udah. Ya. Oke. Tuh. Nah, itu kenapa? Nah, selama 1 semester ini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan ke kalian. Sebentar, semoga bisa. Terkait dengan kontrak perkuliahan kita. Bentar. Bisa terlihat nggak? Apakah bisa terlihat? Sudah, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Ya, kalau bisa terlihat. Oke, ini saya slideshow dulu ya. Nah, ada beberapa hal karena di mata kuliah ini adalah mata kuliah ekonomi sumber daya manusia seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, selama 1 semester ini saya dan Pak Toro itu sudah sepakat bahwa kita berdua itu akan bagi tugas, bagi kelas. Karena ada 3 kelas di angkatan saudara, yaitu kelas reguler A, kelas reguler B, yaitu kelas saudara, dan satu lagi kelas IUP. Dan saya mendapatkan kesempatan untuk masuk di kelas kalian selama 1 semester ini. Itu. Jadi ini nggak tahu ini berita bahagia atau berita sedih, karena dengan terpaksa saya harus masuk di kelas kalian, tetapi nanti tidak menutup kemungkinan Pak Toro itu akan masuk di kelas kalian, tapi nanti akan lebih banyak dengan saya itu. Nah, terkait dengan perkuliahan ini, itu sebenarnya deskripsi mata kuliah ini kalian bisa temukan di RPS yang sudah saya lampirkan di Elena. Nah, saudara, ini dari ke 49 orang itu apakah sudah ada yang mendownload dan membaca RPS yang Belum. sudah Belum.
Download udah, baca belum Bu? Download Enggak, sudah saya. Download belum baca. sudah Ibu. Iya. Pada jujur-jujur ya. Elenanya Oh, iya, error terus, Bu. Bohong dosa, bohong dosa. Ya, Elenanya memang tadi Elenanya disetting untuk bisa fokus di opening dia sekali ya. Jadi tadi pagi tidak bisa diakses. Tapi tadi jam 7 itu masih bisa diakses, jam 7 sampai jam 8 itu masih bisa, tapi setelah itu tidak bisa. Nah, barusan juga saya coba itu masih agak susah, tapi bisa. Itu jadi silahkan nanti saudara bisa download, jangan cuma di-download, silahkan bisa dipelajari per pertemuannya. Di situ sudah detail sekali. Kira-kira selama 1 semester kita akan mempelajari kita akan mempelajari topik apa saja, di situ sudah ada. Nah, di sini untuk deskripsi mata kuliahnya, ini adalah mata kuliah yang prasyaratnya itu ekonomi mikro makro itu. Yang jelas mata kuliah ini sudah pasti kalian lalui di semester sebelumnya. Nah, di mata kuliah ini kita juga membahas itu ada berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi yang berpengaruh terhadap perkembangan terkait dengan ekonomi SDM ini. Kemudian di sini juga kita membahas masalah SDM kaitannya dengan pembangunan, kemudian ada investasi. Jadi kalau kalian berpikiran bahwa investasi itu hanya sebatas investasi dalam bentuk finansial, itu enggak, tetapi nanti investasi yang dalam kaitannya dengan SDM itu adalah investasi sumber daya manusia. Contohnya ini adalah yang saat ini kalian sedang lakukan, yaitu menempuh pendidikan. Jadi menempuh pendidikan itu menjadi salah satu bentuk investasi kalian yang bentuknya itu adalah non-finansial. Itu. Kemudian nanti di ESDM ini yang perlu kalian pahami, yang namanya ESDM, ekonomi sumber daya manusia, itu berbeda dengan MSDM. Berbeda dengan manajemen sumber daya manusia. Yang satu ekonomi, yang satu manajemen, itu berbeda. Saya nggak tahu di kurikulum kalian itu tidak ada, yang jelas tidak ada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Tetapi silakan nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut perbedaan antara ekonomi dan manajemen sumber daya manusia. Yang jelas itu berbeda. Kalau ekonomi SDM, kita akan mempelajari ekonomi yang fokusnya itu adalah sumber daya manusia, baik secara mikro maupun secara makro. Itu jelas ya. Jadi pembagiannya di sini adalah kalau materi kalian bisa cermati nanti, karena ini belum pada baca RPS-nya, nanti kalian bisa cermati topik-topik yang ada di setiap pertemuan. Ini saya tekankan, topik di pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 itu adalah topik-topik ekonomi mikro. Tetapi dalam lingkup sumber daya manusia. Jadi mikro dalam lingkup sumber daya manusia. Kalau kalian mempelajari ekonomi mikro secara keseluruhan, itu kan tidak hanya MSDM, tetapi seluruh faktor produksi. Sedangkan kalau di ESDM itu materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 itu adalah materi-materi mikro. Materi mikro SDM. Kemudian materi pertemuan ke-9 sampai ke 14 ya. Ke-15 itu adalah materi-materi ekonomi makro dalam kajian sumber daya manusia. Jadi nanti kalian bisa bedakan. Kalau mikro itu kan di ekonomi mikro itu kita belajar apa itu yang namanya pasar ya. Pasar itu berarti kalau ini kaitannya dengan SDM berarti ada yang namanya pasar tenaga kerja. Misalnya contohnya TKI, kemudian outsourcing dan lain sebagainya. Kemudian setelah pasar itu ada yang namanya permintaan. Nah, kalau permintaan, karena ini kaitannya dengan SDM, berarti yang dimaksud di sini adalah permintaan sumber daya manusia. Kemudian ada penawaran, kemudian ada elastisitas, ada keseimbangan,
atau equilibrium. Nah, materi-materi mulai dari pasar, permintaan, penawaran, kemudian equilibrium itu kan dibahas di ekonomi mikro. Masih ingat ya? Masih ingat nggak nih? Ingat nggak? Maklum. Sedikit, Bu. Alhamdulillah sedikit. Ini saya merecall kembali, saya membuka kembali memori-memori kalian di ekonomi mikro. Kalau ekonomi mikro kan Insya Allah, Bu. ya nanti catatannya bisa dibuka lagi ya. Jadi konsep teori dari permintaan itu apa, penawaran itu apa, tetapi nanti ini fokusnya adalah ke SDM itu. Nah, kalau di materi ekonomi mikro itu silakan kalau dibuka kembali pasti yang dibahas adalah pasar, perilaku konsumen, perilaku produsen, kemudian permintaan, penawaran dan lain sebagainya. Itu mikro. Nah, materi itu akan kita bahas mulai dari hari ini sampai mid. Sampai mid berarti ada 7 kali pertemuan. Nah, setelah mid itu kita akan membahas ekonomi makro. Ekonomi makro itu berarti pembahasannya sudah dalam yang lingkup luas. Jadi kalau ekonomi makro bahasnya kan di situ ada perekonomian 4 sektor ya, yang di situ melibatkan luar negeri, kemudian ada inflasi, ada pengangguran, ada investasi, kemudian lain sebagainya. Nah, di situ kita akan bahas di situ. Nah, mulai dari materi di situ ada pengangguran, kemudian ada investasi, ada apa lagi ya? Di situ ada serikat pekerja, kemudian ada perencanaan tenaga kerja, itu semuanya akan dibahas di ekonomi makro. Jadi pemisahannya untuk materi ESDM ini adalah kalian ingatnya kalau materi yang sebelum MIK itu berarti materi ekonomi mikro, fokusnya ya ekonomi mikro, dan materi setelah MIK itu adalah materi makro. Tetapi lingkup pembahasannya kita akan mempersempit nih. Kalau di semester sebelumnya kan itu lingkup pembahasannya luas, tidak hanya masalah faktor produksi, misalkan di situ ada finansial, kemudian ada SDM dan lain sebagainya. Tetapi di mata kuliah ini kita akan mempersempit lingkupnya, lingkup pembahasannya yaitu hanya fokus di sumber daya manusia. Nah, kompetensi umum ini saya cut saja, kalian nanti bisa memahami kompetensi umumnya. Yang jelas ini harapannya kalian bisa memahami apa itu ekonomi sumber daya manusia, nanti kebijakan-kebijakan makro terkait dengan sumber daya manusia sampai di situ implementasinya seperti apa nanti bisa dipahami. Lanjut, nah ini materinya yang tadi saya paparkan sekilas. Ini kira-kira materinya mulai dari ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia. Kenapa sih kita itu harus mempelajari sumber daya manusia, kemudian pasar tenaga kerja, di situ ada peran dan fungsinya yang menjadi bahwa SDM ini menjadi salah satu faktor ekonomi ya, faktor ekonomi. Selain di situ ada sumber daya alam, sumber daya modal, dan ada sumber daya manusia. Jadi faktor produksinya itu yang 3 ini yang akan kita fokuskan adalah yang sumber daya manusia. Kemudian ada permintaan dan penawaran, ada labor demand, dan ada labor supply. Jadi di situ bagaimana mekanisme dari permintaan tenaga kerja, bagaimana penawaran tenaga kerja, siapa yang melakukan permintaan tenaga kerja, siapa yang melakukan penawaran tenaga kerja, apakah antara pasar uang, pasar barang, dan pasar tenaga kerja itu apakah pelakunya itu sama atau berbeda. Silahkan nanti kita akan cermati hal itu. Kemudian ada permasalahan sumber daya manusia. Ini kalau kita berbicara masalah permasalahan, ini sangat kompleks banget. Mulai dari tingkat upah, gaji ya. Gaji ini yang selalu setiap tahun kalau kita peringati nanti kita di mata kuliah ini. Kalau mata kuliah ini tuh pas banget nanti 1 Mei itu Hari Buruh internasional ya. Hari buruh itu pasti ini menjadi salah satu poin penting yang setiap tahun itu pasti ada isu-isu, ada topik-topik yang di situ digaungkan, yang diangkat untuk
meningkatkan derajat dari tenaga kerja. Itu nanti kita akan mengkaji hal tersebut. Mulai dari di situ ada upah, kemudian ada serikat pekerja dan lain sebagainya. Nah, ini lanjutan materinya. Ini kalau materi yang mulai poin 7 sampai 11 itu adalah yang 5 ya, 5 sampai 11 itu adalah materi makro, mulai tingkat upah, mobilitas tenaga kerja itu juga penting banget. Mobilitas itu berarti pergerakan, bagaimana seseorang itu pindah, ini yang sangat-sangat sering terjadi di tenaga kerja. Kalau misalnya ada saudara kalian, ada tetangga kalian mencermati kenapa sih kok mereka sering banget pindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja lain. Ada yang resign, ada yang di PHK, kemudian ada yang penempatan di luar kota dan lain sebagainya. Ini sebenarnya pengaruhnya seperti apa sih? Nah, itu akan dibahas di mobilitas tenaga kerja. Nah, nomor 7 ini penting banget dan ini sangat menarik banget karena kalian sebagai pelaku investornya, kalian itu investor ya. Saat ini kalian sedang berinvestasi terhadap diri kalian untuk peningkatan tidak hanya status sosial kalian, tetapi juga tingkat upah yang akan mempengaruhi bagaimana nanti setelah kalian melakukan investasi itu kalian bisa istilahnya ada hal yang perlu kalian dapatkan. Ada ya istilahnya kalau kita investasi di pasar modal itu kita dapat dividen. Maka kalau kita investasi di sumber daya manusia, apa yang akan kita dapatkan? Apakah kita akan dapat dividen ataukah kita akan dapat yang lain? Nah, itu akan dibahas di investasi sumber daya manusia. Kemudian yang ketujuh ada pengangguran. Ini pengangguran sudah umum ya. Sudah umum kita bahas. Yang kesembilan ada serikat pekerja, labor union, bahwa yang namanya serikat pekerja itu tidak hanya di Indonesia. Ini serikat pekerja, kalau kalian nanti lihat historisnya, sejarahnya, itu serikat pekerja itu dipelopori di Eropa, kemudian di Amerika, dan lain sebagainya. Bahkan mereka di sana itu benar-benar diikat oleh yang namanya ikatan serikat pekerja. Kalau mereka nggak ikut serikat pekerja, itu justru nanti akan semakin susah, akan pergerakannya. Kalau mereka melakukan menuntut sesuatu hal tidak ada ibaratnya tidak ada organisasinya, maka kalian akan susah. Sama halnya kalau kalian kuliah, kalian di sini ada yang ikut BEM, ada yang ikut hima dan lain sebagainya. Itu kan menjadi sebuah wadah ya, wadah bagi kalian untuk menyalurkan aspirasi kalian. Itu kalau kalian sendiri misalnya kalian punya keluhan, kalian langsung ke fakultas atau ke universitas itu akan susah. Tapi kalau kalian aspirasi kalian ditampung di hima, kemudian ditampung di BEM, itu akan lebih gampang. Nah, sama halnya di ESDM ini, yaitu adanya organisasi serikat pekerja. Kemudian yang ke-10, isu-isu ketenaga kerjaan, itu isunya sangat kompleks sekali, apalagi kalau akhir-akhir ini kalian mengikuti berita terkait dengan feminisme, bahwa yang namanya isu ketenaga kerjaan, kenapa sih antara laki-laki dan perempuan itu harus dibedakan. Kenapa sih kalau kalian membaca beberapa lowongan pekerjaan itu kenapa di situ harus dipersyaratkan, dibutuhkan, diutamakan pria, diutamakan wanita. Kenapa harus ada seperti itu? Kenapa tidak ada kesamaan gender, bahwa antara laki-laki dan perempuan sebenarnya kan kita sama, tetapi dalam aspek-aspek tertentu itu kenapa sih harus dibedakan? Nah, itu akan dibahas menarik di situ. Yang terakhir adalah perencanaan tenaga kerja. Kalau ini nanti kita fokus ke suatu instansi bisnis ya. Nanti bagaimana sebuah perusahaan itu melakukan rekrutmen, melakukan seleksi terhadap karyawannya. Nanti akan dibahas di pertemuan perencanaan tenaga kerja. Itu kurang lebihnya itu beberapa topik yang akan kita bahas. Kalau kalian lihat topik ini nggak akan berat kok, ini ringan. Iya kan? Ini menarik banget karena isu-isu yang nanti akan muncul, materi-materi ini itu sangat up to date sekali. Bisa jadi tahun kemarin mungkin isunya tidak akan sama dengan tahun ini. Kan tahun ini kita nggak akan tahu. Kita baru masuk ya di bulan ketiga, kan kita nggak tahu di pertengahan tahun mungkin saja nanti akan ada isu-isu yang
lainnya atau yang isu-isu yang akan membuat geger ketenaga kerjaan di Indonesia dan lain sebagainya, itu sudah jadi hal yang tidak perlu kita takutkan, karena yang namanya tenaga kerja itu setiap waktu pasti dia akan semakin fleksibel. Itu belum lagi nanti ketenaga kerjaan masuk di Indonesia, ada tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, itu dampaknya terhadap tenaga kerja domestik seperti apa, itu nanti kita bisa menganalisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini beberapa referensi yang bisa kalian pakai. Mungkin yang kalian punya itu adalah yang poin keempat ya, yaitu makroekonomi itu. Tapi kalau di makroekonomi kan kita secara general. Tapi kalau kalian kalau kalian mau yang bahasa Indonesia, di situ ada punyanya Sony Sumarsono, kemudian ada Faisal Basri, itu juga punya. Atau kalau kalian punya, saya punya satu buku bagus, tapi itu buku luar ya, jadi bahasanya juga bahasa Inggris, mungkin agak berat bagi kalian, bagi saya pun juga agak berat. Itu bukunya Ehrenberg. Nanti saya coba, ini kebetulan bukunya tidak saya bawa, ada di kampus. Nanti kalau kalian pengen, itu bisa saya fotokan bukunya seperti apa, itu bagus. Itu paling enggak nanti kalian punya lah salah satu referensi dari beberapa referensi buku yang saya rekomendasikan ini. Itu untuk terkait dengan materi dan referensinya. Kalau penilaian ini sama, penilaian itu ada tes tertulisnya dalam bentuk UTS, kemudian ada UAS, serta penilaian hariannya tetap. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan, bobotnya itu antara UTS dan nilai harian itu sama. Jadi, jangan mengandalkan salah satu penilaian saja, misalkan kalian hanya mengandalkan nilai UAS-nya saja, tetapi kalian harus berpartisipasi aktif dalam nilai harian, karena pertemuan kita selanjutnya itu tidak hanya monoton dari saya, semuanya penjelasan dari saya, tapi juga nanti akan saya buat ada tugas individu, ada tugas kelompok. Itu yang jelas tugasnya juga butuh konsentrasi yang cukup tinggi ya, karena tugasnya kalau ini berkaitan dengan ketenaga kerjaan, berarti mau nggak mau kalian harus touchdown, kalian harus benar-benar memahami bagaimana kondisi saat ini. Kondisi saat ini ketenaga kerjaan, minimal itu yang ada di Indonesia, atau maksimal kalian bisa sampai ke overseas, misalkan bagaimana situasi tenaga kerja di Eropa, kemudian di Amerika, misalnya di Australia dan lain sebagainya. Apalagi kalau ini kaitannya dengan pandemi COVID, itu sangat sekarang ketenaga kerjaan kalau ditinjau dari kasus kita yang sekarang sejak tahun kemarin, itu kasusnya bahwa meningkatnya COVID, pasien COVID itu ternyata meningkatkan juga pengangguran yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia. Mungkin ada saudara kalian atau ada tetangga kalian yang kena PHK karena perusahaannya tidak mampu bayar dan lain sebagainya. Akhirnya nanti kan imbasnya ke daya beli konsumen. Kalau daya beli konsumen turun, kan nanti juga perusahaan tidak bisa memproduksi lebih lanjut, mau nggak mau tetap ya sudah, PHK-nya nanti akan semakin tinggi. Sebenarnya ini menarik sekali kalau kita kaitkannya itu dengan situasi yang kita alami saat ini. Kita kan nggak tahu ya, mungkin kita sudah masuk ke situasi new normal, tetapi apakah new normal itu memang benar-benar mampu membangkitkan ekonomi Indonesia, terutama kalau kita kaji dalam perspektif ketenaga kerjaan. Itu kira-kira kita butuh waktu berapa lama untuk memulihkan perekonomian kita saat ini. Nah, itu. Nah, sebelum saya masuk ke materi, mungkin ada di antara kalian yang ingin
bertanya atau menanggapi terkait dengan beberapa materi, kemudian ada referensi, ada penilaian, dan lain sebagainya. Gitu. Silahkan kalau mau ada pertanyaan, dipersilakan. Oh ya, ini ya saya lanjutkan sebentar. Untuk kontrak perkuliahan kita, karena kita sistemnya selama 1 semester, itu perkuliahan kalian sudah disetting secara secara virtual. Jadi semester ini kalian tidak akan mungkin masuk ke kelas ya. Jadi kalian dengan terpaksa itu di awal pemlotingan jadwal memang sebenarnya sudah diploting ada ruangan, kalian punya ruang kuliah, tetapi ternyata sepertinya kondisinya tidak memungkinkan selama 1 semester ini kalian masuk kembali ke kampus itu, sehingga kalian harus bersabar selama 1 semester ini kita terjadwal secara virtual. Nah, itu bisa kalian cek juga di jadwal kalian. Jadwalnya itu secara virtual selama 1 semester. Jadi kalau kalian kangen kampus, kalau kalian kangen ruang kuliah, ya bolehlah sesekali kalian main ke UNES kayak gitu. Yang jelas kalau pembelajarannya tetap kita akan full online. Itu dan pertemuan perkuliahan kita masih sama, silakan. Kenapa Ong Samuel, ada yang ingin ditanyakan? Saya enggak, Bu. Oh ya, mungkin nanti ya. Ini jadi untuk kontrak perkuliahannya masih sama. Minimal kehadiran kalian itu 75%. Dan saya rasa kalau kita sistem pembelajarannya itu adalah online, kita online-nya itu ada 2, sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu yang sistemnya yang seperti ini, yang kita langsung ketika jadwal perkuliahan kita langsung tatap muka kayak gini ya, yang secara on video. Itu kalau sinkronus. Kalau asinkronus kita menggunakan Elena yang sudah disediakan oleh UNES. Nah, di Elena itu semua materi itu sudah saya upload sampai pertemuan 15, bahkan di situ di beberapa topik pertemuan itu sudah ada penjelasan materinya. Nanti kalau kalian slow itu silakan bisa disimak materinya, dipelajari agar ketika jadwal pertemuan kita itu sudah mulai, kita bisa lebih cepat. Itu jadi tidak perlu menunggu instruksi dari saya. Silakan kalian pahami materi hari ini, itu tidak perlu karena itu materi sudah saya lampirkan semuanya. Itu jadi nanti setiap kali pertemuan kita, misalkan hari ini topiknya adalah ini, kalian sudah siap dengan misalnya ada hal yang perlu ditanyakan atau kalian ingin mendiskusikannya dengan teman-teman yang lain atau kalian ingin berkomentar terhadap suatu materi yang sudah saya tuliskan atau kalian ingin mengangkat isu, Bu, hari ini saya ada berita tentang ini, misalkan tentang ketenagakerjaan ini, sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang ESDM itu seperti apa. Nah, itu akan lebih gampang bagi kita melakukan pembelajaran ESDM karena pembelajaran ini tidak hanya teori saja, tetapi secara praktek itu sebenarnya ada di sekitar kalian. Jadi kalian harus rajin-rajin membaca berita. Jadi yang dibaca itu enggak cuma status dari gebetan saja, tidak hanya stalking media sosial, tapi kalian literasi digitalnya juga harus meningkat ya. Paling enggak kalian baca berita terkini, berita hari ini tentang sudah ada apa saja, kemudian hari ini misalnya kalau beritanya tentang si A, kira-kira kasusnya kalau kita diskusi dengan sudut pandang ESDM itu seperti apa, itu akan lebih menarik sekali. Jadi di mata kuliah ini itu kita akan lebih banyak up to date info-info, up to date berita yang akhir-akhir ini itu sedang marak. Yang ini kita tidak boleh melenceng ya.
Jadi tetap koridornya itu adalah sumber daya manusia atau ketenaga kerjaan. Itu. Nah, itu berkaitan dengan kehadiran dan materi. Kalau misalnya kalian tidak mampu hadir, misalkan hari ini itu Kus Rohma tidak bisa hadir karena dalam perjalanan, silakan kalian bisa sampaikan di grup. Itu nggak apa-apa. Atau misalnya di JP juga nggak apa-apa. Nanti selebihnya kalian bisa mengikuti yang asinkronus, yaitu melalui Elena. Nah, yang harus kalian perhatikan itu di Elena, itu saya merestrik ya. Jadi setiap materi itu harus kalian baca, harus kalian pahami, kemudian kalian klik centang. Kalian harus ditandai bahwa kalian memang benar-benar sudah membaca materi itu, kalian memahami materi itu dengan cara centang. Kalau kalian tidak mencentang, tidak mencentang materinya, misalnya materi hari ini adalah konsep dasar statistik, konsep dasar ESDM, maka kalian tidak akan bisa membuka materi setelahnya. Itu. Jadi Elenanya silakan, kalau yang setelah ini nanti mungkin bisa mengakses Elena. Silakan Elenanya kalian perhatikan di situ. Memang sengaja saya kunci, sengaja saya restrik biar kalian step by step memahami materinya. Jadi tidak langsung loncat dari materi 1 topik 1 kalian loncat langsung ke topik 5, topik 7 kayak gitu enggak. Tetapi kalian harus step by step. Jadi topik 1, kemudian kalau topik 1 kan enggak ada restriknya. Topik 2 itu ada restriknya. Jadi kalian untuk membuka di topik 2, kalian harus membuka dulu di topik yang pertama. Itu. Nah, nanti di sistem saya itu nanti saya akan bisa ngecek kira-kira siapa saja yang belum centang atau belum belum membuka file materi yang sudah ada, itu siapa saja. Itu nanti saya ada catatannya. Nah, nanti akan saya share di grup. Ini misalkan si Ong Samuel ternyata dia belum mendownload atau belum memahami materi yang topik pertama, tetapi dia langsung lanjut dan sebagainya. Itu nanti bisa terlihat di sistem saya. Jadi hati-hati. Itu kalau semester kemarin kan mungkin saya agak longgar ya. Tapi untuk semester ini karena semester 4 sudah semakin tua kalian. Sudah semakin tua semesternya, kemudian kalian juga sudah hafal karakter saya, maka saya harus lebih berhati-hati lagi terhadap kalian. Oke, itu. Nah, kalau izin misalkan tidak ikut ya silakan bisa disesuaikan saja. Yang penting saya harapkan kalian tetap bisa mengakses Elena. Elena itu bisa diakses 24 jam. Jadi kalian misalkan hari ini kalian karena terkendala wifi, lemot atau misalnya listrik mati dan lain sebagainya, silakan nanti kalian bisa connect lagi ketika wifi-nya sudah on dan sudah lancar. Itu entah itu pagi, malam, siang, itu semuanya bisa diakses 24 jam. Jadi tidak ada alasan bagi saudara untuk misalkan, Bu, saya belum mencentang karena wifi-nya misalnya lemot dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Mungkin tidak bisa saat kita perkuliahan, tetapi bisa jadi kalian bisa melakukannya setelah perkuliahan selesai. Oke, jadi seperti itu ya. Itu untuk kontrak perkuliahannya, saya harapkan nanti kalian bisa kooperatif. Tugas-tugas itu semuanya nanti akan saya upload di Elena dan nanti akan saya infokan di grup WA kita. Silakan nanti bisa dicermati, kalau ada tugas nanti bisa diselesaikan, entah itu tugas individu maupun tugas kelompok. Oke, itu saja terkait dengan RPS materi, kemudian referensi, kemudian ada penilaian, ada kontrak perkuliahan. Silahkan di antara kalian kalau ada pertanyaan atau ada hal yang perlu didiskusikan, dipersilahkan. Silahkan bisa di-on-kan mikrofonnya sebelum kita masuk ke materi. Karena kita hanya 2 SKS, ini kita sudah jam 11.45.
46. Sudah 45 menit ya. Itu kita masih ada 45 menit lagi. Oke, dipersilahkan. Mungkin Ong Samuel atau Lulu. Halo, Ibu. Ya, Saya mau bertanya, Bu. Ya, Lulu. Kita menggunakan Google Classroom juga atau enggak, Bu? Oh, enggak. Kita enggak pakai Google Classroom. Semuanya all in itu semua di Elena. Itu. Jadi biar kalian nggak bingung, nanti nggak bolak-balik Classroom Elena kayak gitu. Seperti itu. Kalau misalnya nanti ada kendala di Elena, misalnya Bu, kita nggak bisa akses Elena karena lemot, itu nanti saya akan setting agar ketika pengumpulan, misalnya ada tugas ya, ada pengumpulan tugas, nanti bisa saya perpanjang. Kalau memang situasinya, misalnya Elenanya itu lemot banget. Tetapi saya rasa nanti semester ini kita tidak akan terlalu susah kok untuk mengakses Elena, karena sudah ada upgrade dari sistemnya. Seperti itu. Biar kalian nggak bingung, kita nggak pakai Classroom. Begitu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi selain Lulu? Ini kok banyak banget ya yang belum join? 10 orang nih, kemana? Harusnya kan kita 47, tetapi yang join 39, berarti 38 sama saya, 38 kalau nggak sama saya. Ini yang lain kemana? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Adakah pertanyaan? Belum ada sih, Bu. Belum, Bu. Oke, kalau belum ada, kalian sudah siap dengan materi kita hari ini? Langsung materi, Bu. Lah iya, ini kan saya tanya kan, kalian siap enggak? Atau liburnya kurang lama ya? Kalian libur itu bulan apa sih? Bulan Januari kan? Iya, Bu. Iya, Januari. Bu. Iya, ya, hampir 2 bulanan lah. 2 bulannya semoga kalian tidak lupa, dan semoga tangannya masih bisa nulis dengan lancar, karena biasanya kalau lama-lama libur itu nulisnya agak susah, agak kaku. Itu. Ada yang sudah bisa akses Elena? Belum, masih Saya, Bu, Main baru tenis. saja buka. Belum, Udah Bu. bisa. Saya, Bu, udah dibuka. Lagi main Ini tenis. baru buka, Ibu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Ini saya juga coba login ini. Nah, bisa sebentar. Oke, silakan. Ada pertanyaan lainkah? Atau semuanya sudah paham ya? Kalau semuanya sudah paham, sambil nanti misalnya di pertengahan jalan kalian ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan. Saya ini masih agak lemot juga ya Elenanya. Udah bisa. Bentar. Kita 105. Oke, coba saya ini sudah terlihat belum Elenanya? Halo? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Oh, iya. Ibu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah Sudah. bisa, Ibu. Oke, kalau sudah, ini ya, nih. Jadi kalian bisa lihat di situ,
Ini 105, kita kuliahnya jam 9. Itu materinya sudah saya upload sampai terakhir. Tapi nanti beberapa video mungkin suaranya agak kecil ya, karena ini video tahun kemarin. Tapi nggak apa-apa, silakan nanti bisa dinaikkan volumenya. Ini jadi kurang lebihnya semuanya di situ sudah ada, sudah saya restrict juga untuk semua topiknya. Jadi kalian tidak bisa langsung loncat, semuanya harus step by step, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke 15 itu. Oke, itu mungkin sebentar. Oke, kita masuk ke materi. Sudah ada yang siap kah? Nih, materinya. Bentar. Ini materinya. Nah, oke, ini sekilas saja ya. Jadi karena kita nggak bisa lama-lama, waktu kita juga terbatas. Nanti selebihnya kalian bisa baca sendiri, kalian bisa pahami. Kemudian nanti kalau ada hal yang perlu didiskusikan, ini nanti saya akan buka forum diskusi, tapi untuk hari ini forum diskusi hanya melalui grup WA dulu. Jadi untuk setelahnya minggu depan mungkin nanti akan saya bukakan forum diskusi di Elena. Bahkan nanti juga akan saya bikinkan kuis biar kalian tidak boring untuk perkuliahan ini. Nah, yang pertama yang harus kalian pahami itu kalian harus tahu kenapa sih kita itu harus belajar ekonomi ketenaga kerjaan. Itu yang terpenting. Kenapa kita harus mempelajari ekonomi ketenaga kerjaan? Itu. Di situ ada beberapa alasan, ada berbagai alasan. Silahkan nanti bisa dicermati lebih lanjut, kemudian kalian kaitkan dengan situasi yang ada saat ini. Nah, alasannya itu yang pertama, bahwa mungkin sebagian besar dari kita itu mengalokasikan sebagian besar waktunya di pasar tenaga kerja. Bahkan sekarang pun mungkin banyak di antara kita itu yang sedang bekerja. Bahkan saya pun hari ini, saat ini, itu sedang bekerja. Kemudian kalian pun juga saat ini itu sedang melakukan investasi sumber daya manusia. Nah, kenapa kita harus mempelajari tenaga kerja dalam kaitannya di sini adalah ekonomi SDM? Itu yang pertama, kita kaitannya dengan kesejahteraan, our well, kesejahteraan, bahwa sejahteranya kita itu salah satunya ditentukan bagaimana kita menempatkan diri di pasar tenaga kerja. Mungkin saat ini, kalau kalian perhatikan, kalian sudah masuk ke dalam usia produktif. Yang harusnya, kalau kalian masuk di pasar tenaga kerja, itu bisa. Nah, pertanyaannya, kenapa kalian nggak menempatkan diri kalian? Kenapa kalian nggak masuk di pasar tenaga kerja? Kenapa malah justru kalian berinvestasi? Nah, itu yang harusnya menjadi tanda tanya besar. Padahal kalau dilihat dari usia kalian itu adalah usia yang sudah masuk ke angkatan kerja, sudah siap dalam bekerja. Tetapi kenapa kalian tidak bekerja? Nah, itu pertanyaan mendasar. Kemudian, yang selanjutnya, selain untuk kesejahteraan, bahwa jenis-jenis barang itu bisa dikonsumsi tidak hanya dalam bentuk barang, tetapi juga jasa. Bahwa kita itu setiap hari melakukan yang namanya konsumsi, entah itu barang, entah itu jasa. Bahkan saya pun saat ini itu sedang mengkonsumsi suatu barang, tetapi juga saya sedang menawarkan jasa. Kemudian, yang ketiga adalah pilihan sekolah. Nah, kenapa kalian memutuskan untuk melanjutkan ke pendidikan jenjang sarjana? Kenapa kalian tidak berhenti saja sampai
jenjang SMA atau SMK. Di mana kalau kalian lihat, itu misalnya kalian yang dari SMK, teman-teman kalian di SMK itu sudah banyak bekerja. Kenapa kalian harus kuliah? Nah, itu. Kemudian alasan yang lainnya adalah karena kesuburan. Entah itu kesuburan. Jadi kalau kesuburan itu kan berkaitan dengan sumber daya alam ya, fertility. Kesuburan di sini adalah bukan kesuburan sumber daya manusia ya, tetapi kesuburan sumber daya alam. Kalau kalian perhatikan, tingkat kesuburan misalkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan dibandingkan dengan Pulau Bali atau misalnya NTT dan lain sebagainya Sulawesi. Kenapa Jawa itu masih menjadi primadona? Kenapa Jawa itu masih menjadi pulau yang paling padat penduduknya? Nah, itu salah satunya adalah berkaitan dengan kesuburan tanahnya. Kenapa? Kalau tanahnya subur, maka di situ tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam. Tidak hanya untuk industri, tetapi juga untuk pertanian, untuk perikanan, untuk perkebunan, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kesuburan tanah itu dimanfaatkan untuk berbagai bidang ekonomi, mulai dari industri sampai pertanian, maka di situ akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Nah, nanti kesuburan ini akan memainkan peran. Bagaimana tenaga kerjaan itu bermain di daerah-daerah yang tingkat kesuburannya jauh lebih tinggi. Kasusnya adalah adanya di Jawa. Itu sehingga tidak heran ketika tahun pemerintahannya Soeharto, mungkin nenek-nenek kalian atau kakek kalian, saudara-saudara kalian itu banyak yang melakukan migrasi, perpindahan penduduk. Ada yang emigrasi, imigrasi, ada yang transmigrasi. Ada yang sampai dijanjikan sama pemerintah pada zaman itu, zaman pemerintahnya Soeharto, banyak orang itu akhirnya transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Karena di Pulau Jawa itu saking padatnya penduduk. Sedangkan di beberapa pulau itu masih tidak terlalu padat dibandingkan Jawa. Gitu. Harapannya di situ nanti akan ada pemerataan tenaga kerja. Jadi tidak hanya terpusat pada satu daerah. Karena kalau terpusat pada satu daerah, maka akan terjadi ketimpangan. Ketimpangan itu tidak hanya dalam bentuk ketimpangan jumlah tenaga kerja, tetapi yang lebih ekstrimnya itu adalah ketimpangan upah. Itu. Kalau ketimpangan upah itu relatif tinggi, itu nanti akan mengakibatkan kemakmuran yang ada di beberapa daerah itu akan jomplang banget, akan istilahnya anjlok banget itu. Tetapi yang jelas di sini bahwa kesuburan kemudian migrasi itu juga nanti akan berpengaruh dengan tingkat upah. Jadi tidak heran, misalnya kalau kalian cermati UMR, UMK di beberapa daerah itu pasti berbeda-beda. Bahkan yang masih berada dalam satu provinsi ya. Misalkan di situ antara Semarang dengan Demak, antara Semarang dengan Tegal, misalnya antara Kudus dengan Pati, antara Kudus dengan Wonosobo. Kenapa UMR-nya itu berbeda-beda? Salah satunya adalah karena tingkat kesuburannya, faktor migrasinya, dan pendapatan daerah di masing-masing daerah tersebut. Itu yang nanti akan berpengaruh. Nah, di sini ada alasan lain kenapa kita itu harus mempelajari ekonomi ketenaga kerjaan, yaitu kaitannya dengan isu kebijakan publik. Mohon maaf sebentar, saya jeda dulu ya karena ada azan. Saya jeda sebentar ya karena ada azan. Siap, Bu.
Oke, kita lanjutkan ya. Suara saya masih terdengarkah? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, ini beberapa alasan ini bahwa kita lanjutkan. Di sini selain alasan-alasan yang sudah saya tadi paparkan, alasan lainnya itu bahwa isu kebijakan publik itu sangat berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja. Bahwa kalau saudara perhatikan, misalnya di situ ada kebijakan tahun kemarin ada Omnibus Law. Itu saya nggak tahu kalian ngikuti atau enggak, undang-undang Omnibus ya. Di situ sangat gencar sekali, gaungnya sangat tinggi sekali bahwa undang-undang tersebut dibahas oleh beberapa pakar, tidak hanya dari pakar hukum saja, tetapi ditinjau dari ekonomi juga sangat menarik sekali untuk dibahas, karena itu berkaitan dengan salah satunya itu kebijakan terkait dengan ketenaga kerjaan. Nah, itu sebenarnya isu-isu yang sangat rawan sekali, yang di setiap negara itu pasti isunya berbeda-beda itu. Nah, di sini misalnya isu kebijakannya adalah perubahan partisipasi angkatan kerja dari waktu ke waktu. Kemudian adanya imigrasi pada upah dan kesempatan kerja, mulai dari pekerja lokal asli sampai pekerja dari luar negeri ya, dari terutama yang sekarang lagi banyak-banyaknya, meskipun kita juga terkena masih dalam masa pandemi corona, tetapi ternyata pemerintah juga mengizinkan tenaga kerja asing itu masuk ke Indonesia, dan itu beritanya juga sudah istilahnya bukan rahasia umum lagi, karena sudah diberitakan di berbagai media bahwa tidak hanya 1 atau 2 orang saja yang tenaga kerjanya itu masuk ke Indonesia, tetapi juga puluhan ribuan tenaga kerja asing itu masuk ke Indonesia. Kemudian ada isu ketidaksetaraan upah. Lagi-lagi kalau kita berbicara masalah upah itu sensitif sekali. Jika kalian mencermati pula berita bahwa di situ tenaga kerja asing dan tenaga kerja domestik itu mengalami ketidaksetaraan upah, maka itu juga patut dipertanyakan. Sebenarnya yang salah itu adalah kebijakannya, atau yang salah itu adalah dari skill yang dimiliki oleh tenaga kerjanya. Itu sehingga layak nggak kalau kita diberikan upah dengan nominal sekian. Itu. Kemudian isu yang lain itu adalah isu serikat pekerja pada kesejahteraan antara anggota dari serikat pekerja dengan non-anggota yang notabene-nya mereka tidak tergabung di dalam serikat pekerja. Apakah ini ada perbedaannya? Jelas ada perbedaannya. Lalu nanti perbedaannya di mana itu juga nanti akan dibahas secara lebih mendalam. Jadi mereka yang tidak tergabung di dalam serikat pekerja, apakah hak mereka itu akan sama? Kemudian apakah mereka yang tidak tergabung di dalam serikat pekerja nanti bagaimana ketika mereka itu ingin mengajukan aspirasinya? Bagaimana ketika mereka tenaga kerja tersebut mengalami perselisihan dengan perusahaan? Apakah nanti serikat pekerja itu berani untuk menolong atau tidak, berani menyuarakan atau tidak. Nah, itu juga menjadi isu-isu strategis untuk kita telaah lebih lanjut. Nah, selain itu ada upah minimum versus tingkat pengangguran pada unskilled worker. Jadi, kalau di sini ada upah minimum, maka pada tingkat pengangguran yang seperti apa, yang dimana pengangguran tersebut mungkin diakibatkan oleh karena mereka tidak punya skill. Itu karena ini masih banyak sekali, contohnya itu adalah guru. Guru itu secara pendidikan mereka juga setara dengan pendidikan yang lain, yaitu mereka setara S1 sarjana. Tetapi kenapa guru-guru itu yang statusnya non PNS itu kenapa gajinya lebih kecil? Kenapa tidak
gajinya itu tidak setingkat dengan lulusan-lulusan yang setara S1 tetapi yang non guru. Itu juga menjadi isu sensitif. Sangat-sangat menarik sekali kalau kita akan mengkaji hal tersebut. Kemudian, haruskah pemerintah itu mensubsidi investasi modal manusia? Ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Yaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk beasiswa. Sekarang banyak sekali. Jadi beasiswa yang disediakan oleh pemerintah. Baik itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian beasiswa dari Kementerian Keuangan, ada LPDP, bahkan lembaga-lembaga profit lainnya yang non pemerintah, misalkan yang swasta pun, yang BUMN, BUMS pun itu juga menyediakan subsidi untuk investasi sumber daya manusia dalam bentuk beasiswa. Itu banyak sekali, apalagi kalau di ranah sarjana ya. Jadi kalian mungkin di kelas ini itu bahkan mungkin ada di atas lebih dari 10 orang mungkin mendapatkan subsidi dalam bentuk beasiswa tersebut. Kemudian isu yang lainnya itu adalah apakah unemployment itu insurance memperpanjang durasi pengangguran? Apakah asuransi pengangguran itu akan memperpanjang durasi pengangguran? Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Kalau di Indonesia yang namanya pengangguran ya sudah dibiarkan. Tetapi kalau di luar negeri, di negara-negara maju lainnya, misalnya di Amerika, Eropa, itu pengangguran, mereka yang tidak punya pekerjaan itu digaji. Sedangkan di Indonesia kan enggak. Jadi mereka yang tidak punya pekerjaan, mereka masih tetap bisa hidup karena mereka dapat bantuan dari pemerintah, alias mereka digaji. Tetapi imbasnya nanti terhadap skill dari tenaga kerja itu apa? Kenapa di Indonesia tidak melakukan hal tersebut? Nah, itu juga sangat menarik. Kemudian, apakah perubahan teknis itu meningkatkan tingkat pengangguran? Nah, ini juga perlu kita kaji ulang ya. Karena beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara teknis lapangan, itu yang jelas nanti akan tetap berdampak pada tingkat pengangguran, tetapi mungkin nanti tidak akan terlalu berdampak pada tingkat pengangguran. Nah, berbagai isu-isu kebijakan publik itu, ini kan semuanya publik ya, semuanya umum dialami oleh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Nah, sebenarnya itulah alasan kenapa kita itu mempelajari ekonomi sumber daya manusia. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas tidak? Iya, Bu. Jelas. Oke. Ya. Oke, masuk ke apa itu ekonomi sumber daya manusia. Oke. Silahkan ada yang ingin berpendapat. Apa itu ekonomi sumber daya manusia setelah kalian mendengar ya pengantar lah ya, istilahnya pengantar alasan sih kenapa kita harus mempelajari, kita harus memahami ekonomi sumber daya manusia. Kira-kira ekonomi sumber daya manusia itu apa? Silahkan ada yang ingin mengemukakan pendapatnya. Ada tidak? Ada, Bu, saya. Oh ya, silakan. Kustiani Febi ya? Atau siapa ini? Saya, Bu, Elsa. Oh, Elsa. Soalnya yang on itu yang terlihat itu ada Elsa, Kustiani, Lulu. Oke, silakan Pak Elsa. Iya, kalau menurut saya ekonomi sumber daya manusia itu ilmu ekonomi yang diterapkan dalam pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia dengan kaitannya ada pembangunan ekonomi. Seperti itu, Bu. Oke, yang lainnya ada yang mau menambahi? Silahkan yang mau menambahi boleh. Sebelum saya bukakan, apa sih itu ekonomi sumber daya manusia?
Silakan. Hanya Elsa kah yang lainnya? Silakan yang sudah siap. Jangan lupa dinyalakan mikrofonnya. Jangan sampai, soalnya ini kalian semuanya off kamera, jadi saya nggak tahu kalian lagi ngomong atau enggak. Cuma identifikasinya dari mikrofon kalian itu kalau on ya berarti mau ngomong, kalau yang off berarti ya diem-diem aja kayak gitu. Silakan Lulu, mungkin Lulu on ya Lu ya. Lulu atau siapa ini? Ibu, tapi saya nggak mau ngejelasin gitu loh Bu, tapi saya mau tanya. Oh boleh boleh. Kan tadi sempat dibahas yang kata di negara berkembang itu ada unemployment insurance. Nah, itu apa sistemnya sama kayak kartu prakerja yang di sini itu, Bu? Oke, yang perlu saya klarifikasi itu negara berkembang atau negara maju? Soalnya tadi saya dengarnya itu negara berkembang. Yang dimaksud Lulu itu negara maju atau negara berkembang? Kan tadi kan ada yang asuransi buat pengangguran itu di negara maju ya, Bu. Negara maju. Nah, terus di Indonesia sendiri itu ada kartu prakerja. Nah, itu apakah sama atau gimana, Bu, menurut pandangan Ibu? Karena menurut pandangan saya itu nggak beda jauh dari itu. Karena mereka dari kartu prakerja itu dapat duit kan, terus tapi bedanya kita harus mengikuti pelatihan gitu loh, Bu. Baru kita dapat insentifnya gitu. Oke, sudah. Oke, ini coba saya klarifikasi ya. Jadi memang Indonesia itu sudah mulai mengarah ke situ. Kalau dulu kan tidak ada yang namanya, misalkan kalau yang sekarang bahkan 2 tahun ini, 2 tahun akhir ini kan memang salah satu programnya Jokowi itu adalah kartu prakerja, di mana tenaga kerja yang di situ adalah masyarakat yang sudah masuk ke dalam angkatan kerja itu diberikan pelatihan untuk masuk ke dunia kerja, dunia siap kerja, dan berbagai insentif itu yang diberikan tidak hanya dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk uang saja di situ, tetapi juga dalam bentuk privilege yang lainnya, misalnya nanti akan ada prioritas dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya terlepas dari asuransi pengangguran, kalau kalau kalian coba membaca beberapa berita itu, bahkan di negara maju ya, di negara maju itu mereka uh, tidak hanya jadi mereka itu istilahnya digaji. Jadi pengangguran itu digaji. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan lembaga-lembaga yang istilahnya kayak balai latihan kerja. Balai latihan kerja. Jadi di situ tetap ada sistem penggajiannya rutin per bulannya, itu nanti pengangguran dapat berapa, tetapi juga nanti di negara maju itu pemerintah juga menyiapkan balai latihan kerja. Tetapi di Indonesia ini kan kalau berkaitan dengan kartu prakerja itu kan baru akhir-akhir ini ya, di eranya Jokowi. Dan itu sebenarnya juga kartu prakerja itu sebagai salah satu bentuk itu unemployment insurance juga. Jadi semua negara juga pasti menginginkan tingkat pengangguran itu bisa ditekan. Itu jadi bagaimana menurunkan tingkat pengangguran. Karena kalau tingkat penganggurannya terlalu tinggi itu kan nggak bagus buat perekonomian ya. Buat perekonomian nanti dampaknya ke sosial juga seperti itu. Sehingga untuk salah satu upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran tersebut yaitu dengan salah satunya kalau di Indonesia itu adalah kartu prakerja itu dengan berbagai fasilitas ya. Tidak hanya kalau yang akhir-akhir ini apa namanya lagi in banget itu kan mereka dapat gaji per bulannya berapa itu, atau misalkan mereka yang di bawah gaji yang biasanya, misalnya mereka yang di bawah gaji 5 juta itu dapat tambahan, tetapi kalau yang di atas 5 juta kan mereka enggak. Jadi itu merupakan ya salah satu bentuk, kalau saya bilang itu sebenarnya mengarah ke situ, mengarah ke unemployment insurance itu. Jadi bagaimana apa namanya meningkatkan skill dari tenaga kerja sehingga nanti bisa menurunkan tingkat pengangguran, yaitu salah satu bentuk insuransinya itu adalah kartu prakerja itu.
Itu dengan berbagai insentif yang diberikan. Tidak hanya insentif, tetapi juga skill. Jadi tidak hanya bentuk finansial, tetapi juga dalam bentuk skill SDM juga. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Begitu, Lulu, bisa diterima ya? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Oke. Kemudian ada yang lain? Ada yang lain kah? Oke, kalau tidak ada, oh boleh, Kustianing. Sebentar. Ini saya bacakan dulu ya. Kustianing Febi, Ibu izin bertanya, kalau tingkat pendapatan UMR di tiap daerah itu berbeda-beda, nanti menyebabkan jomblangnya upah atau tidak, Bu? Misal, Sragen hanya 1,8, sedangkan Semarang sudah hampir 2,4, benar. Nanti tenaga kerjanya banyak yang berbondong-bondong milih di Semarang. Apakah begitu, Bu? Iya. Jawabannya iya. Karena gini, yang jelas potensi dari masing-masing daerah itu kan berbeda-beda ya. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa salah satu yang alasan kenapa kita harus membahas ekonomi SDM itu salah satunya adalah tingkat kesuburan. Jadi tingkat kesuburan tanah yang dalam hal ini adalah sumber daya alam itu nanti akan berpengaruh terhadap perkembangan berbagai sektor ekonomi. Itu. Nah, misalnya mungkin kalau daerahnya rata-rata Jawa itu mungkin daerah Jawa, Jakarta mungkin daerahnya subur-subur. Tetapi apakah daerah tersebut, masing-masing daerah tersebut mampu memanfaatkan potensinya, itu yang jadi tanda tanya besar. Kalau misalnya daerah tersebut tidak mampu memanfaatkan potensinya, berarti pemerintah daerahnya itu kurang aware, kurang pro terhadap pemanfaatan daerahnya, berarti kan mereka juga akan susah untuk menaikkan PDB-nya. Pendapatan asli daerahnya, pendapatan asli daerahnya. Nah, Semarang itu karena yang menjadi faktor itu selain tingkat kesuburannya, yang mungkin saat ini mungkin kalau kita kaji tingkat kesuburan tanahnya mungkin sudah menurun, tetapi tingkat kesuburan yang berimbas pada sektor-sektor yang lainnya yaitu karena menurunnya tingkat kesuburan itu karena sudah dibarengi dengan banyaknya industri, banyaknya fasilitas umum, banyaknya kesempatan peluang tenaga kerja yang lainnya, itu yang akhirnya mengakibatkan pengelolaannya, pemerintah daerahnya itu mampu mengelola daerahnya dengan bagus, sehingga menaikkan PAD-nya, pendapatan asli daerah. Itu kan. Nah, akhirnya daerah-daerah yang kalau kalian coba bandingkan, daerah-daerah yang di situ mulai dari industrinya itu mulai berkembang, pertaniannya itu juga oke, maka tingkat upahnya itu juga relatif lebih tinggi. Itu. Sehingga jadi kalau misalnya kita dibandingkan, kita nggak bisa nyamain. Kita nggak bisa nyamain misalkan antara Sragen sama Semarang itu harus sama, nggak bisa. Karena daerah tersebut itu mampu menghasilkan PAD-nya itu seberapa besar. Daerah tersebut mampu menyerap tenaga kerja itu seberapa besar. Itu juga nanti akan ngaruh. Nah, resikonya kalau suatu daerah itu sudah mampu membuka lapangan kerja yang luas, maka ya konsekuensinya adalah tenaga kerja dari berbagai daerah itu akan masuk ke daerah yang potensial tersebut. Itu. Jadi ini ada semacam apa ya istilahnya? Ya itu sudah jadi konsekuensi. Itu. Jadi makanya mungkin beberapa tetangga kalian yang asli Sragen mungkin banyak juga orang-orang Semarang itu yang bekerja di Semarang itu memang bukan asli warga Semarang, karena yaitu ngejar tingkat upah yang cukup tinggi itu kayak gitu. Karena kita tidak munafik ya, kita tidak mengesampingkan bahwa tingkat upah yang tinggi, iming-iming upah yang tinggi itu akan mengakibatkan kita meningkatkan skill kita agar kita bisa diterima di daerah yang upah minimum regionalnya itu tinggi kayak gitu. Jadi seperti itu.
itu Kustianing, Feby bisa diterima ya? Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, itu. Jadi jangan heran kalau misalkan apalagi di Semarang itu ibu kota provinsi ya, ibu kota provinsi semua fasilitas itu ada. Kita mau akses mau kemanapun kita gampang. Fasilitas umum itu sangat banyak sekali, sangat memadai sekali. Industri itu di mana-mana, tidak hanya misalnya kawasan industri itu ada di Wijaya Kusuma, kawasan industri di mana lain sebagainya. Itu yang akhirnya nanti mengakibatkan di situ. Kayak gitu. Dan ini kalau kita berkaitan dengan investor juga ya, investor kalau mau menanamkan modalnya di daerah-daerah yang sekiranya yang kurang potensial itu juga akan susah. Mending investor itu menginvestasikan dananya ke daerah-daerah yang memang di situ memang pasar tenaga kerjanya, kemudian kebijakannya itu relatif lebih gampang. Jadi seperti itu. Yang jelas kalau menyebabkan jomplang, iya jomplang. Tetap di sini ada kejomplangan. Cuma tinggal nanti bagaimana pemerintah daerahnya itu mau bekerja keras, masyarakatnya mau bekerja keras untuk menaikkan PAD-nya, pendapatan asli daerah, sehingga dia kan mampu untuk meningkatkan tingkat UMK-nya atau UMR-nya. Oke, itu kurang lebih jawabannya. Oke, ada pertanyaan lain? Ini sudah banyak yang live meeting karena mungkin sinyal dan lain sebagainya. Oke, kita masih tersisa waktu 14 menit, ya 15 menitan lah. 15 menit, silahkan nanti ini saya akhiri. Masih ada satu PR buat kalian. Minggu depan saya minta klarifikasi ke kalian. Apa yang pertama ya? Yang pertama PR-nya adalah apa itu ESDM? Apa itu ekonomi sumber daya manusia? Yang kedua, bedanya ESDM dengan MSDM. Oke, itu ya ada dua PR itu. Nanti minggu depan saya minta klarifikasi kalian. Jadi silakan nanti jawabannya bisa dipaparkan, boleh ditulis atau boleh nanti langsung diomongkan di forum. Itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Cukup? Cukup, Bu. Tidak, Ibu. Cukup. Oke. Kalau cukup, ini kalau misalnya nanti kalian masih ada hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, kita lanjut di grup WA kita. Oke, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Ini nanti saya mulangnya setelah ini saya akhiri, minta tolong divalidasi ya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.